Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Hasmi aja. Hasmi membaca buku. Kali ini saya akan tetap membaca catatan Juang karena masih nyaman dengan cerita-ceritanya. Dan mungkin next time akan saya baca buku-buku yang lain, dan ada juga yang komen tentang Tarim, dan ada juga yang penulis-penulis lain minta yang request. Mungkin next time. Kan ini saya lagi senang membaca cerita di catatan Juang. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah like, comment, share, dan tentunya yang sudah subscribe. Bantu terus channel ini, semoga terus berkembang dan memberikan kemanfaatan. Semoga video yang konsep membaca buku bermanfaat untuk kalian, dan saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih sudah mau mendengar dan menonton video ini. Merawat diri. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan berdampak di kemudian hari. Aku merasakannya tatkala pulang dari sebuah desa di timur negeri ini. Batu-batu yang kuderita tidak kunjung berhenti. Kering, panas, sesak. Seumur hidup baru pertama kali dadaku terasa sesakit itu. Awalnya, kukira itu hanya dampak tubuhku yang kurang fit ketika naik turun gunung. Tapi hingga sebulan kemudian, batukku tidak kunjung sembuh. Karena sudah tidak kuat lagi, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setelah dioper dari dokter umum ke spesialis paru, setelah membayar mahal untuk ronsen dan obat, aku dinyatakan terkena bronkitis kronis. Pilihannya cuma dua, berhenti merokok lalu berkesempatan sembuh, atau kembali merokok tapi beresiko melanjutkan hidup dengan tabung oksigen. Sebagai seorang perokok yang saklek, tentu aku memilih untuk cuek, berjudi pada nasib dan berharap diagnosa dokter tersebut salah. Tapi aku teringat kelakar seorang sahabat. Kalau hidup kamu dipenuhi dengan makan enggak teratur, asap rokok, serta begadang, kamu cuma punya dua pilihan. Bikin asuransi jiwa atau mulai berolahraga. Jangan sampai nyusahin keluarga dan orang-orang terdekatmu cuma karena kamu senang menghancurkan diri sendiri. Meski ia cuma bercanda, namun kalimatnya cukup menyentilku. Sebetulnya tubuh kita merupakan kendaraan yang akan membawa kita pada tujuan-tujuan yang kita kehendaki. Ingin berkelahi, perintahkan tangan. Ingin berlari, perintahkan kaki. Ingin makan, perintahkan mulut. Ingin menonton, perintahkan mata. Lantas sudah seberapa baikkah kita memperlakukan kendaraan kita? Kalau diri sendiri saja tidak bisa kita rawat, apalagi merawat keluarga, pasangan, dan sahabat. Loh, tapi kan sakit itu kehendak yang maha kuasa. Kita membela diri. Iya, sakit datang dari Tuhan dan kesembuhan pun datang dari Tuhan. Apakah kita sadar kebanyakan sakit yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita lupa bahwa tubuh kita punya batasan, namun yang kita lakukan malah memforsirnya. Aku memutuskan untuk mencoba berhenti merokok, dan itu bukanlah perkara mudah. Aku menjadi perokok aktif sedari SD, tapi aku mencoba sehari, lalu seminggu, lalu sebulan. 1 bulan pertama adalah yang tersulit. Berat badanku naik drastis. Pola tidurku berantakan, gelisah, stres, sampai-sampai moodku naik turun tidak jelas. Namun aku bertahan meski sukar. Ajaibnya, batukku benar-benar hilang. Berhenti merokok terasa lebih mudah setelah ibu menghadap Ilahi. Kebiasaannya menahan lapar, makan mie goreng, dan menyimpan sendirian stres telah membawanya pada penyakit mah kronis. Rasa bersalah karena tidak cukup keras menjaga ibu membuatku terpacu untuk memperbaiki pola hidupku. Karena aku sadar, aku punya ayah dan adik yang belum bisa ketinggal. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita.
Semoga aku belum terlambat untuk memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Malam minggu, suara sedikit kelabu. Wisata semalam ke kedai kopi mengakibatkannya harus terbaring di kamarnya. Ia sesekali mengelap ilus, menyesali daya tahan tubuhnya yang memang lemah. Flu datang menjergap tanpa peduli kesibukan penderitaannya. Biasanya kalau sudah segini, Suar akan tenggelam dalam dunia maya berbincang di kolom chat hingga lelah dan ketiduran. Atau mungkin menelpon ibu dan bermanja-manja via sambungan interlokal. Namun, kali ini lagi-lagi ia memilih untuk membaca buku bersampul merah sambil menunggu kantuk akibat obat yang baru saja diminumnya. Suar kembali bersin, terkapar tak berdaya. Alam pikirannya membawanya teringat kepada bapak yang sedang sakit di kampung halaman sana. Sudah sepatutnya Suar bersyukur. Jika dibandingkan dengan Juang, Suar masih bisa melihat kedua orang tuanya. Akan tetapi ia tidak mampu menahan perasaan tentang betapa menyebalkannya ketika sebuah penyakit mengubah segalanya. Di usianya yang baru menginjak angka 24, ada banyak hal yang ingin Suar raih. Namun ia sadar, meski tak pernah meminta, bapak yang sedang sakit membutuhkannya untuk turut andil dalam peran tulang punggung keluarga. Apalagi adik lelaki satu-satunya masih duduk di bangku SMA. Belum bisa diandalkan untuk mencari uang, hanya ia dan bapak tumpuan keluarganya. Waktu kecil, Suar yang lugu pernah bertanya kenapa bapak tidak seperti beberapa temannya yang lain, yang bisa membeli barang-barang mewah meski jabatannya sama dengan bapak. Bapak cuma menjawab, "Tak semua orang bisa bekerja dengan jujur. Tak semua orang kuat hidup susah karena kejujurannya." Sekarang Suar mengerti harga sebuah kejujuran sangatlah mahal, sampai harus mengorbankan cita-cita. Namun ia tidak pernah marah, tidak sedikit pun setelah melihat beberapa rekan bapak diciduk karena dugaan korupsi. Suar lega karena sang ayah selalu menekankan pentingnya kejujuran. Mungkin kalau saja ia boleh memprotes, ia ingin para pelaku korupsi yang kena penyakit stroke, bukan ayahnya. Suar mengambil napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Ia sadar pikirannya jadi semakin melantur, dengan telinga berdenging dan hidung beringus. Suar melanjutkan membaca deretan kata-kata dalam buku bersampul merah. Untuk kawan-kawanku, saya mengajak agar bisa merawat diri, jagalah diri kita, bahwa apapun yang kita lakukan, tubuh kita yang menjadi kendara. Jagalah jika kalian perokok, aktif. Jika tubuh kalian tidak sehat, hentikanlah. Jika kalian perokok tapi membuatmu tidak stres dan tetap fresh, maka lanjutkanlah. Karena perbedaan hukum rokok bermacam-macam. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung kalian yang memilih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Jika ada manfaat dan kebaikan, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Saya hanya bisa membaca, semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa like, comment, share, tentunya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hasmi aja, Hasmi membaca buku.